DPRD Banjarmasin meminta pemerintah kota melakukan pembenahan drainase dan menormalisasi sungai agar aliran banyu menjadi lancar. Lantaran Sulawesi ini masih ada bangunan yang berdiri di atas sungai sehingga menjadi penyebab tersumbatnya saluran banyu. Kesadaran warga pun perlu ditingkatkan juga untuk kadang menambah bangunan hingga menutup sungai. Nah pemirsa, untuk kabar lebih lengkapnya bisa pian saksikan yang satu ini. DPRD Banjarmasin meminta pemerintah kota melakukan pembenahan drainase dan menormalisasi sungai agar aliran banyu menjadi lancar. Lantaran Sulawesi ini masih ada bangunan yang berdiri di atas sungai hingga menjadi salah satu penyebab tersumbatnya saluran banyu. Hal ini dipadahkan anggota DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto Permono, Waitakoni Prima TV jelang tengah hari Kamis 21 Januari 2021. Politis Partai Demokrat ini pun menegaskan, walaupun normalisasi sungai ini adalah salah satu solusi jangka panjang, namun pembenahan bangunan yang terkadang ada yang memakan badan sungai, bahkan ada yang menutup sungai harus dilakukan agar kejadian banjir seperti yang terjadi ini kada terulang lagi. Salah satu contoh yang menutupi arus sungai adalah beberapa bangunan kios yang berada di Pasar Kuripan yang membuat banyu kada bisa mengalir dengan deras. Bambang Yanto Permono pun mengakui dengan masa jabatan wali kota yang hanya 3,5 tahun ini, normalisasi sungai ini kada bisa terlaksana sabarataan, tapi minimal ini menjadi gerakan awal untuk melakukan pembenahan di kota 1000 sungai ini. Kada hanya dengan pemerintah kota, tapi Bambang Yanto Permono juga minta ke kawanannya di DPRD Banjarmasin untuk turut serta melakukan pengawasan ketat terhadap bangunan yang melintasi sungai atau menutup arus sungai. Kesadaran warga pun perlu ditingkatkan untuk kada menambah bangunan hingga menutup sungai. Jika perlu, petugas pertanahan atau instansi terkait lainnya, ujar Bambang Yanto Permono, mengukur kembali tanah milik warga yang telah menutup arus sungai tersebut. Bila nantinya lebih dari yang tertera di sertifikat pertanahan, maka sisa bangunannya wajib untuk dibongkar. Ya, yang jelas setiap bangunan rumah yang di atas sungai hampir rata-rata tidak ada IMB-nya. Kalau memang ada IMB-nya patut dipertanyakan masalah perizinannya siapa yang mengeluarkan. Kalau memang ada yang mengeluarkan berarti ada kong kali kong di situ. Tapi saya yakin semua yang membangun rumah di atas kali atau di atas sungai itu tidak ada IMB-nya. Dan itu suatu kekuatan bagi pemerintah untuk melaksanakan penertiban. Inilah pemerintah diuji dalam hal penertiban rumah-rumah yang menutup arus sungai. Bisa dianukan lah Pak, daerah atau kawasan yang paling didahulukan lah paling tidak. Ya sekarang secara jelas kita tidak bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Yang jelas pemerintah memang sudah ada datanya itu, tinggal implementasi di lapangan aja kapan mulai bergeraknya. Karena yang namanya sungai kan sudah terdata dari sekian banyak sungai, tinggal ditelusuri kan gampang emang. Kalau memang ada yang melintang menutupi atau sungainya diperkecil, perlu ada renovasi lah, dalam artian bagaimana caranya rumah bisa tetap berdiri, sungai bisa tetap jalan. Bambang Yanto Permono menambahkan langkah lain untuk mengantisipasi banjir adalah dengan membuat sumur resapan atau semacam embung yang berfungsi menjadi resapan banyu.